baik, kami dari kelompok 9 akan melakukan review aplikasi Duolingo berdasarkan 10 Nielsen Usability Heuristic. Saya Miracle Balamu dengan NIM 72. Saya Firgita Lanes dengan NIM 61. Dan saya Michael Powo dari NIM 88. Baik, kita masuk pada poin pertama, yaitu visibility of system status. Nah, Duolingo sangat baik dalam memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi. Saat pendaftaran, pengguna bisa melihat langkah-langkah progres mereka. Saat belajar, tersedia progress bar di bagian bawah, bagian atas soal, dan feedback instan. Apakah jawaban benar atau salah? Nah, kemudian pada dashboard, status seperti jumlah streak, akumulasi XP secara real time, dan jumlah nyawa atau hearts terlihat dengan jelas. Analisisnya, sistem tidak pernah diam. Selalu tahu sudah sejauh mana mereka melangkah dan kapan mereka berhasil atau gagal. Nah, kemudian pada poin kedua, yaitu match between system and real world, atau kesesuaian sistem dengan dunia nyata. Duolingo menggunakan konsep yang akrab dengan kehidupan sehari-hari atau alurnya nyata. Pertanyaan saat onboarding terasa realistis dengan materi berbasis aktivitas harian dan makna ikon. Mereka menggunakan simbol yang umum dipahami seperti ikon hati untuk kesempatan atau nyawa seperti di dalam game. Kemudian ikon api untuk semangat atau konsistensi dalam belajar menggunakan Duolingo, dan permata sebagai reward yang berharga. Hal ini membuat aplikasi Duolingo terasa intuitif karena simbol-simbolnya berasal dari konsep dunia nyata atau game pada umumnya. Nah, kemudian lanjut pada poin ketiga, yaitu di mana ini? User control in freedom. Sama dari Naskah, nanti potong kan? Iya itu. Masuk pada bagian ketiga, itu user control atau freedom, atau kontrol dan kebebasan pengguna. Nah, poin ketiga ini, Duolingo memberikan kendali kepada pengguna untuk membatalkan aksi. Tersedia tombol X atau opsi back untuk keluar dari sesi belajar atau navigasi halaman. Konfirmasi aksi saat ingin berhenti di tengah sesi, sistem akan bertanya, "Are you sure?" dan memperingatkan bahwa progres mungkin akan hilang. Ini memberikan rasa aman bagi pengguna karena mereka bisa membatalkan tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Dan poin keempat itu konsistensi standar. Duolingo sangat disiplin dalam desain visualnya. Penggunaan warna hijau yang ikonik atau ilustrasi tetap konsisten di seluruh halaman. Karena konsistensi yang tinggi, pengguna menjadi cepat hafal dengan arti setiap tombol atau icon. Dampaknya sangat positif, yaitu mengurangi kebingungan dan mempercepat adaptasi pengguna baru. Rekomendasi kami adalah mempertahankan standar ini. Oke. Sepindah aku sampai slide. Oke. Nanti kalau kita sebegini sepindah. Ih, siapa belum muncul pangana? Nggak salah edit tuh, dipilih. Mana Cok yang ini? Oh nyanda betul. Sudah ini Cok. Cuma masih rapi itu Cok. Saya taruh akan di tengah dan saya. Nah sudah. Cuma ini. Coba nge-next dulu Pak. Ada Dok. Oh. Pendek cuy. Ulang. Saya balik. Kalau kita begini geser ya. Kalau kita begini geser ya. Kita masuk. Sama. Gimana? Kalau kita begini geser. Sudah. Sekarang kita masuk dalam slide kelima, yaitu error prevention.
krisis erosion prevention, Duolingo sudah sangat baik dalam mencegah kesalahan pengguna melalui beberapa fitur seperti Duolingo, sistem word bank, dan auto suggestion saat mengetik. Fitur-fitur ini membantu pengguna, terutama pemula, agar tidak mudah melakukan kesalahan dan tetap merasa terbimbing selama belajar. Namun kekurangannya adalah pengguna bisa menjadi terlalu bergantung pada bantuan tersebut sehingga kurang melatih kemampuan berpikir mandiri. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah menggunakan mode tanpa bantuan atau penjelasan yang lebih mendalam agar pengguna tidak hanya tahu jawaban yang benar, tetapi juga memahami alasannya. Kita masuk dalam slide ke-6, yaitu recognition, rather than recall. Pada prinsip recognition, rather than recall, Duolingo mempermudah pengguna dalam menyediakan berbagai jenis soal seperti pilihan ganda, menyusun kata, dan mencocokkan kata. Hal ini membuat pengguna tidak perlu mengingat sepertinya karena sudah dibantu dengan opsi jawaban, sehingga proses belajar terasa lebih ringan dan cepat. Namun kelemahannya adalah pengguna cenderung menebak jawaban tanpa benar-benar memahami materi dan kurang melatih kemampuan minat secara mandiri. Untuk itu, disarankan agar Duolingo menambahkan sedikit banyak latihan tanpa bantuan seperti mengetik atau berbicara langsung tanpa pilihan jawaban. Kita masuk dalam slide ke-7, yaitu flexibility dan efficiency of use. Pada prinsip flexibility dan efficiency of use, Duolingo menyediakan fitur seperti learning path, XP, dan streak yang membantu pengguna belajar secara terstruktur dan konsisten. Selain itu, terdapat fitur seperti speed level dan XP boost yang dapat meningkatkan efisiensi belajar. Namun, sistem pembelajaran masih cenderung kaku karena pengguna harus mengikuti alur yang sudah ditentukan dan belum bisa sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah menambahkan fitur pembelajaran yang lebih fleksibel seperti memilih topik tertentu atau menyediakan mode lanjutan untuk pengguna yang sudah lebih mandiri. Lanjut ke slide 8 untuk aesthetic dan minimalist design. Lanjut slide. Jelas. Untuk struktur yang minimalis, yang pertama navigasi sederhana. Menu utama hanya beberapa, yaitu hanya home, leaderboard, dan profile. Yang konsep ini adalah yang banyak. Lalu untuk konsep desain minimal tapi menarik dan tidak memakai yang sangat kaku, tapi sederhana secara fungsi visual. Tujuannya untuk belajar lebih ringan dan tidak membosankan. Lanjut untuk fokus satu layar atau simultas. Untuk satu halaman itu sama satu aktivitas, misalnya satu soal, dan tidak ada distraksi. Lanjut, ini membuat pengguna lebih fokus dan tidak cepat lelah. Desain button dan interaksi, tombol besar dan jelas, smooth round untuk membuat animasi ringan saat ditekan, untuk memberikan kenyamanan, respon yang terasa lebih natural. Lanjut, untuk error handling, untuk memberitahu bahwa penjelasan untuk memberikan jawaban yang benar dari jawaban yang salah. Tujuan utama Duolingo tidak sekadar bilang salah, tapi mengarahkan pengguna ke jawaban yang benar, memberikan pembelajaran dari kesalahan, menjaga motivasi tetap tinggi. Jadi error sebenarnya bagian dari proses belajar, bukan kegagalan. Lanjut ke slide help dan documentation. Adalah memahami cara menggunakan aplikasi dan menyelesaikan masalah, mendapatkan penjelasan tambahan saat belajar. Intinya panduan agar pengguna tidak kebingungan. Untuk desain UI-nya, yang pertama tidak berlebihan, informasi dibuat singkat, tidak panjang seperti buku teks. Yang kedua, terintegrasi dengan UI utama, help muncul saat dibutuhkan, tidak memaksa pengguna membaca yang banyak teori. Yang ketiga, visual sederhana, teks jelas,
presentasi ringan. Baiklah, kesimpulan akhir dari presentasi kami yaitu UI menarik dan mudah digunakan, feedback sangat jelas, kurang fleksibel untuk user mahir, penjelasan materi masih terbatas, selebihnya sangat usable, tapi bisa ditingkatkan pada fleksibilitas dan pembelajaran lanjutan. Baik, sekian presentasi dari kami. Sekian review dari kami. Terima kasih.